Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Jimmy Tarmizi kembali bisa menemani ruang dengar para pemirsa dimanapun berada. Tentunya kita kembali berjumpa di program Ngota, Ngobrol Seputar Kota. Dan tentunya hari ini saya kembali bersama narasumber yang sudah tidak lalu lalang nih di lingkungan masyarakat ya. Jadi masyarakat semuanya sudah tahu dengan narasumber kita ini. Dan tentunya sebentar lagi juga kita saat ini akan memasuki atau menyambut bulan suci Ramadan. Jadi mungkin para pemirsa dimanapun berada sedikit heran dengan tema atau penampilan saya saat ini, karena memang ini adalah sedikit lagi atau sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada, hari ini kita akan membahas yaitu tentang kota religius menyambut bulan Ramadan. Tentunya bersama Al-Ustadz yaitu Ahmad Farhan. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita. Langsung saja kita sapa kehadiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita di hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sepertinya semakin gagah, semakin semangat ya. Nggak berubah seperti yang dahulu. Alhamdulillah. Kita ini seperti nostalgia ya Ustadz? Iya, siap. Karena lama kita nggak pernah ketemu langsung. Pernah berinteraksi beberapa tahun sebelumnya. Alhamdulillah qadarallah. Makanya semua segala sesuatu itu sudah ada gerak alam yang Allah semua mengaturnya. Oke, masalah. Ya, pemirsa dimanapun berada, inilah narasumber kita yaitu Ustadz Farhan. Insya Allah kita akan banyak membahas tentang kota religius pada saat ini. Baik, pada Ustadz silakan terlebih dahulu untuk menyapa para pemirsa dimanapun berada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HDTV dimanapun berada, alhamdulillah tentu selalu bersyukur dengan segala apa yang kita hadapi, yang kita alami, atau mungkin telah kita lewati. Karena kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan, maka tentu semua akan ada kesulitan. Tapi kalau Allah sudah memudahkan, Allah memberikan kebaikan, sudah sepantasnya ditunjukkan kesyukuran. Apalagi kita sudah di ujung bulan Sya'ban, artinya kita sudah akan masuk ke bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keutamaan, bulan yang penuh dengan segala kebaikan, yaitu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, oke. Baik, para pemirsa dimanapun berada, itulah Ustadz Farhan. Beliau ini memang pasenya tentang keagamaan ya. Tapi selain itu juga beliau pengetahuannya lebih luas lagi. Nanti kita akan kulik juga, akan kita pertanyakan pada Ustadz Farhan ini. Baik Ustadz, untuk hari ini kita tentunya membahas tentang kota religius menyambut bulan Ramadan. Karena kita ketahui bahwasanya pemerintah Kota Bengkulu di bawah naungan Wali Kota Helmi Hasan dan wakilnya Dedi Wahyudi terkenal atau dengan memiliki slogan yaitu kota religius. Menurut Ustadz sendiri, kota religius itu seperti apa? Ya, kita sebagai masyarakat Kota Bengkulu tentu bersyukur ya ketika kepala daerahnya, wali kotanya, dan wakil wali kota dengan programnya, dengan cita-citanya untuk berikhtiar dalam kepemimpinannya menjadikan Bengkulu penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Ya tentu ini semua harus bersinergi antara kepala daerah, stakeholder, bahkan masyarakat. Kota Bengkulu ya sama-sama. Ini bagian ikhtiar karena memang ketika ada kepemimpinan yang memberikan ruang, memberikan fasilitas, kemudahan, dan tentu masyarakat juga harus mendukung itu. Tentu menjadi satu kebanggaan dan kebaikan bagi warga kota jika nilai-nilai keagamaan itu muncul dalam kehidupan kita. Betul. Ya tentu agama sendiri dengan nilai-nilai dasarnya, ajaran kita sendiri memang mengajarkan bagaimana biar hidup ini baik, saling menghormati, nyaman dalam interaksi sosial, dan tentu tidak melepaskan dari memang menjadi kewajiban individual. Karena dalam beragama itu selain bagaimana kita taat secara individual vertikal transendental pada Allah, tapi juga bagaimana secara sosial horizontal dengan sesama. Nah, ketika Bengkulu dalam pimpinan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Helmi Hasan dan Dedi Wahyudi punya cita-cita besar, ya tentu ini kita sambut baik dan kita dukung dengan apa yang kita bisa lakukan, kan begitu. Oke, jadi Ustadz sendiri tentunya sangat mendukung dengan program kota religius ini. Karena kalau kita mendapati misalnya di tempat lain kepala daerahnya yang getol dengan program A, masyarakat mendukung, masa dengan program begini yang kita juga tentu memberikan satu apresiasi, ya tentu
program ini dengan segala upaya. Ya kalau ada kekurangan, jadi catatannya sama-sama kita perbaiki. Kalau itu baik, kenapa tidak? Dan tentu kita bisa melihat sekarang ketika geliat masjid-masjid memberikan pelayanan 24 jam, memberikan ruang untuk kegiatan dan orang nyaman beribadah masjid, kan itu suatu yang positif dan baik untuk kita dukung sebagai warga kota. Oke, betul. Kita ketahui juga Ustadz, tentunya untuk saat ini di Kota Bengkulu masjid itu sudah buka 24 jam dan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya, jadi sehingga para jamaah itu merasa nyaman untuk berjamaah ataupun juga sholat di masjid. Nah, untuk Ustadz sendiri, bagaimana sih mengajak para jamaah di lingkungan Ustadz sehingga selalu meramaikan masjid itu? Ya. Jadi pertama memang pengurus masjid dan kita semua sama-sama untuk memberikan teladan bahwa bagaimana ya kita pengurus masjidnya sebisa mungkin ketika mampu dan ketika posisi yang ada di rumah ya untuk berjamaah di masjid, kecuali kita sedang uzur tidak di tempat dan tidak di rumah. Kemudian bagaimana kita memprogram di masjid itu ada kajian tiap minggunya, ya kita buat seminggu sekali dan kita cari guru-guru yang mumpuni sehingga itu bisa menjadi daya tarik masyarakat di sekitar warga untuk datang ke masjid setiap ada kajian seminggu sekali. Kemudian kita juga dengan pengurus bekerja sama dengan jamaah sendiri bagaimana masjid ini biar nyaman, bukan hanya fisiknya saja, tapi ya ke aktivitas keagamaannya. Maka diadakanlah TPQ ya, anak-anak suruh ngaji, kemudian fasilitas diperbaiki, yang kemarin mungkin pakai AC, sekarang sudah pakai AC. Lalu ambalnya biar nyaman diperbaharui yang lama, diwakaf yang lain kita beli yang baru, dan itu kita swadaya dan kita tinggal cari siapa yang siap untuk berdonasi, berwakaf, beramal jariah. Nah, ketika secara fisik memang kita sudah buat lebih nyaman kepada jamaah, baru kita program-programnya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan. Kita libatkan mereka biar mereka tidak merasa masjid ini hanya untuk orang tua saja, kami anak-anak nggak boleh. Lalu kami agak sedikit luas ya ketika jamaah punya anak-anak yang agak rame, namanya anak-anak kan, kita tinggal sampaikan saja. Kalau kita pengurus marah, ya nanti anak nggak mau ke masjid lagi. Nah, itu memang salah satu problem di masjid-masjid kita, bagaimana cara makmurkannya. Tinggal kita pengurus dan berjamaah bersepakat agar masjid memang makmur, rame ibadahnya, rame amaliannya, dan baik fasilitasnya, kan itu. Dan inilah mungkin juga digalakkan pemerintah kota di beberapa masjid yang bisa menjadi referensi, sehingga di situ bisa ngopi, bisa berdiam untuk istirahat, semua di fasilitasnya itu bagus. Jadi fungsi masjid bukan semata untuk sholat saja, tapi bisa pergerakan ekonomi, menjadi tempat pendidikan, silaturahim sosial dan sebagainya. Tentunya Ustadz selaku warga Kota Bengkulu sudah lama ya tinggal di Kota Bengkulu. Tentunya sudah beberapa kali mengalami kepemimpinan yang berotasi atau berubah-ubah. Nah, tentu Ustadz pernah mengalami, apakah di zaman sebelum Helmi Dedi ini pernah dilakukan gerakan kota religius ini atau juga memakmurkan masjid ini, atau memang Helmi Dedi sekedar melanjutkan saja? Seperti apa tanggapan dari Ustadz? Iya, boleh jadi memang ini gagasan yang digaungkan, memang disonding oleh pemerintahan HD ya. Kalau dulu mungkin ada Bengkulu Kota Pelajar, ada mungkin Bengkulu ada masing-masing kan kepala daerah punya visi ya, dalam menjalankan programnya atau janji kampanyenya. Dan pemerintahan ini memang salah satu yang disonding masyarakat ya ini. Dan kalau memang dalam perjalanannya ada realisasinya, dan itu bagus. Yang mudah-mudahan ini tidak hanya pada pimpinan ini, siapapun pimpinan yang ke depan minimal ya chemistry, bagian kondisi yang masyarakat sudah sangat menikmati ibadah, masjid-masjid ramai dan jamaah kegiatannya, itu bagus. Dan ini kan juga akan lebih nyaman lagi, lebih bagus lagi ketika Ramadan tiba. Yang di luar Ramadan sudah terbiasa berjamaah ramai, lalu pengurus masjidnya humble, welcome terhadap jamaah bahkan dari luar untuk beribadah masjid. Nah, Ramadan tambah lagi kan, betapa kita bisa
melaksanakan ibadah dengan baik di masjid-masjid tempat kita atau di mana tempat kita saat berada di satu masjid. Oke, baik. Tentu Ustadz sendiri sudah merasakan kota religius di bawah kepemimpinan Helmi Dede ini. Nah, menurut Ustadz sendiri, pandangan dari Ustadz sendiri, saat ini apakah kota religius atau kota Bengkulu sudah layak disebut dengan kota religius? Ya, jadi memang akan ada banyak variabel yang mesti dilihat, tergantung siapa yang melihat. Minimal nilai-nilai itu yang dicanangkan pemerintahan ini ada, ya. Kalaupun tidak sempurna, namanya ongoing proses atau ongoing planning. Ya, namanya ini kan semua ketika pemerintah mencanangkan, lagi-lagi saya sampaikan tadi, ini harus didukung oleh semua warga. Misal kayak tadi, ketika pemerintah mencanangkan masjid 24 jam, ya kalau warganya nggak mau ya gimana? Ya, artinya kan juga masyarakat mesti diedukasi, pemerintah mensupport misal dengan dana, kemudian ketua RT-nya dilibatkan, puluh masjidnya disampaikan bagaimana kita menjadikan masjid betul-betul makmur dengan ibadah, apalagi di Ramadan, dengan tetap membuka 24 jam, memberikan kesempatan kepada jamaah siapapun untuk bersilaturahim. Saya pikir itu bagus saja. Nah, apalagi ketika kita melihat ada di beberapa OPD yang sudah hafal hadis, ya bagus. Kemarin saya di satu OPD itu sebelum tausiah mereka membaca hadis 20 dihafal, bukan dibaca, dihafal. Lalu sholawat tibil qulub bagus. Ya, cuman kemudian saya bilang bahwa Bapak bersyukurlah bisa hafal ini. Mungkin kalau tidak pada periode ini mungkin tidak hafal. Cuman setelah hafal itu difahami dan lebih bagusnya ketika nilainya diimplementasikan. Ya, misal la yadkhul jannata qati rahim, tidak akan masuk surga yang silaturahim. Ya maka kita jangan saling ribut dong. Masa cuma gara beda pendapat ribut lalu saling benci, saling bully, padahal kita hafal hadisnya. Nah, kan begitu. Nah, nilai-nilai seperti itu ketika masing-masing warga bisa mengimplementasikan, ya saya pikir dapat nilainya itu, bahwa memang kita bagaimana menjadi muslim yang baik, yang orang lain aman dan nyaman dari keburukan ucapan kita dan perbuatan kita. Nah, jadi kalau kita pun mau melakukan, ya saya pikir ya sampai kepada apa yang menjadi tujuan dari pemerintah itu. Oke. Baik, nah buat para pemirsa dimanapun berada, tentunya memang kita ketahui di bawah kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan dan juga wakilnya Dede Wahyudi, mereka mempunyai visi misi yaitu kota religius. Jadi untuk saat ini tentu masyarakat Kota Bengkulu sudah merasakan geliat-geliat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tentu juga Ustadz tadi juga mengakui bahwasanya memang saat ini pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya untuk menciptakan masyarakat yang religius. Nah Ustadz, tentunya juga kepemimpinan Helmi Dede ini sudah lumayan lama, sudah berjalan cukup lama. Banyak sekali gerakan, program-program yang dilakukan atau juga diluncurkan oleh Helmi Dede. Menurut Ustadz sendiri, program-program yang patut diapresiasi seperti apa? Misal saya pribadi ketika ayahanda meninggal di 14 November 2007 yang lalu, memang sebagai warga kota kita agak ribet, riweh, rumit melakukan pengurusan. Ya, minta surat keterangan meninggal dari rumah sakit, lalu surat keterangan di kantor lurah dan segala macamnya. Ya, sekarang dengan program 3 in 1 itu ya harus diapresiasi. Bahkan sekarang siapapun warga kota meninggal dunia akan dengan cepat pemerintah melalui segala perangkatnya, sehingga surat kematiannya ada, akta kematiannya, KTP-nya berubah, KK-nya berubah. Ini kan suatu yang luar biasa. Dan harus kita acungi jempol bahwa ini suatu terobosan yang baik, dan itu sudah diduplikasi mungkin di tempat lain. Betul sekali. Nah, termasuk dalam program-program yang lain, jemput sakit pulang sehat, atau kemudian dengan banyaknya ambulan yang bisa beroperasi di setiap kecamatan. Dan kita tidak menutup mata, terlepas dengan segala kekurangan satu kepemimpinan, tapi ada hal yang baik harus kita katakan juga. Jadi memang Ustadz ini memperhatikan update ya? Ya, karena kita kan bagian masyarakat. Jadi memang hal-hal yang positif itu harus kita sampaikan. Seperti misalnya mobil digunakan untuk pengantin. Para pengantin pun mungkin nggak pernah terfikir bisa naik mobil kepala daerah, BD1A, BD2A, dan itu kan lagi-lagi yang harus disonding, memang itu bagus dan diduplikasi juga di daerah lain. Berarti kan memang satu bentuk ya. Saya sering katakan apapun kepemimpinan siapapun dengan segala kekurangan, ya kita juga katakan segala kelebihan. Kekurangan ya kita sampaikan. Ini jadi catatan. Kelebihan juga kita sampaikan sebagai syiar. Ini juga tidak boleh dinafikan.
Oke, jadi itu dia untuk para pemirsa dimanapun berada penjelasan tentang kota religius ini. Jadi Ustadz, kita break sejenak. Ya. Ini semakin menarik Ustadz menjabarkan kepada para pemirsa dimanapun berada. Kita jeda dulu, setelah kita lanjutkan kembali. Jadi buat para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngota. 3, 2, 1. Dung 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 Kembali lagi pemirsa dimanapun berada, bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga Ustadz Farhan. Kita di hari ini masih membahas tentang kota religius menyambut bulan Ramadan, karena tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan juga tadi kita membahas tentang kota religius. Jadi banyak sekali saat ini di bawah pemimpinan Wali Kota Helmi Hasan dan juga wakilnya Dede Wahyudi, memang mereka ini memiliki visi misi yaitu kota religius dan juga untuk menciptakan masyarakat yang religius dan bahagia. Baik Ustadz, kita kembali membahas tentang di hari ini tentang kota religius dan menyambut bulan Ramadan ini. Tentu kita ketahui juga dengan menyambut bulan Ramadan ini ataupun juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pemerintah Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi Hasan mengeluarkan surat edaran. Di mana di dalam surat edaran tersebut bahwasanya ada satu poin yang sangat menarik menurut saya untuk kita bahas, yaitu di dalam poinnya, di dalam surat edaran itu menyertakan nomor Wali Kota Helmi Hasan. Jadi bagi masyarakat yang memerlukan bantuan atau memerlukan perhatian langsung dari Wali Kota Helmi Hasan. Nah, menurut Ustadz sendiri, seperti apa tanggapannya tentang Wali Kota menyebarluaskan nomor WhatsApp pribadinya ini? Ada kepala daerah lain mungkin juga yang melakukan serupa kalau tidak salah. Dan apa yang dilakukan wali kota ini juga dengan wakil wali kota sesuatu yang baik ya. Walaupun kalau kita sendiri kadang tidak semua orang bisa mendapat nomor kontak kita. Betul. Sementara kepala daerah ini bisa dijangkau semua masyarakat. Betul. Ya, sehingga keluhan apapun, permasalahan apapun bisa dikomunikasikan langsung. Betul. Dan selama ini pun memang sudah terbukti betapa ada laporan-laporan, ada keluhan-keluhan yang itu juga memang bisa direspon langsung oleh wali kota atau wakil wali kota. Dan ini kan bentuk keterbukaan, bentuk open access untuk memudahkan masyarakat kota untuk menghubungi kepala daerahnya, sehingga tidak tergambar bahwa masyarakat akan kesulitan untuk berkomunikasi kepada daerahnya. Tapi juga masyarakat mesti bijak ya, siapapun kita kalau menyampaikan sesuatu ya kita juga harus menyampaikan yang benar. Dengan sopan juga ya. Dengan sopan atau menyampaikan data itu yang baik, yang benar. Jangan sampai kita sekedar pengen ngeluh tapi kita tidak melakukan koreksi awal sehingga ternyata apa yang kita laporkan itu tidak sebagaimana yang terjadi, sehingga bisa saja kita pengen memberikan laporan ternyata itu merugikan yang lain. Jadi kalau memang ada keluhan, ada sesuatu yang tidak sesuai dalam pemerintahan, ya silakan disampaikan. Itu baik saja. Tapi jangan di masyarakat dikit-dikit ngadu yang sepele remeh-temeh, bahkan kadang kita sendiri yang keliru kan. Cuman karena ada peluang untuk lapor, kita melapor aja. Akhirnya ya kadang
ASN di kota juga yang seolah-olah wah ini warga dikit ngadu ke wali kota lapor. Betul. Jadi kan ya makanya ketika memang persoalannya jelas, ada sesuatu yang tidak dilayani dengan baik, bentuk pelayanan tidak maksimal dengan masyarakat, atau ada sesuatu yang memang perlu dilaporkan, silakan. Betul. Tapi jangan mudah-mudah saja, jangan-jangan nanti kita malas sekedar aja kan. Nah itu juga yang mesti bijaknya kita ketika pengen menyampaikan keluhan atau laporan kepada wali kota, karena kita punya nomor WA-nya. Betul, oke. Nah jadi pemirsa, untuk ketahui juga memang Wali Kota kita Helmi Hasan dan juga wakilnya Dedi Wahyudi tentunya tidak mau ada jarak antara masyarakatnya. Jadi setiap masyarakat bisa langsung menghubungi Wali Kota Helmi Hasan dan wakilnya Dedi Wahyudi. Mereka sudah menyebarluaskan nomor WhatsApp mereka pribadi. Tentunya saat ini juga melalui surat edaran juga tertera di sana nomor WhatsApp Wali Kota Helmi Hasan dan juga wakil kita Dedi Wahyudi ya. Dan Ustadz, menurut Ustadz sendiri apakah dengan menyebarluaskan nomor WhatsApp ini tidak ada efek negatif yang datang nanti kepada Wali Kota Helmi Hasan ini? Ya, apapun sebenarnya, setiap kebijakan, setiap pilihan pasti ada min plusnya, ada positif negatifnya. Ya tentu kan semua sudah juga diantisipasi. Ya kita percayalah ketika wali kota, misalnya wali kota atau gubernur yang nomor WA-nya bisa diakses masyarakat, ya tentu kalau hal-hal yang negatif pun mereka juga akan cepat merespon atau memberikan tindakan penanganan yang itu bisa saja misal membuat kerugian atau mengancam keselamatan kepala daerah. Ya saya pikir tadi ya kalau memang itu kebijakannya, pilihannya untuk mensebarkan nomor WA, ya kemungkinan ya jangankan wali kota, kita saja bisa saja ada penyalahgunaan atau ada hal-hal yang merugikan kita. Dan itu satu bentuk yang tidak bisa dinafikan dengan teknologi, dengan komunikasi hari ini. Ya tinggal kita saja bagaimana kemudian menghadapi segala sesuatu dengan ada macam-macam penipuan lah, ada macam-macam menyalahgunakan nomor handphone lah. Tapi kan ya kalau yang begitu biasanya tidak permanen, karena kita lebih siap ya menghadapi hal-hal yang negatif dari kecanggihan teknologi informasi. Oke, kalau Ustadz sendiri sudah berani menyebarluaskan nomor WhatsApp pribadinya? Yang pasti kalau nomor saya ini juga nomor umat. Kadang nggak tahu dari mana-mana, nelfon dari sini ya, karena kan tidak juga bisa saya nafikan bahwa nomor saya itu akan kemana-mana. Karena memang kita juga bagian dari yang berkhidmat di masyarakat. Betul. Maka harus siap, dia telepon malam, pagi, sedang nyetir, bahkan mungkin sedang di rumah lagi istirahat, tiba telepon datang. Berarti dari kalau ada nomor baru atau ada nomor yang kita kenal, ya pasti kaitannya dengan persoalan keumatan atau persoalan keagamaan. Tidak bisa saya nafikan bahwa itu konsekuensi logis saya sebagai bagian dari masyarakat yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Nah tentunya tadi juga Ustadz menyampaikan banyak sekali masyarakat yang menghubungi Ustadz. Mungkin ada sedikit cerita menarik Ustadz dengan pernah dihubungin ya, mungkin tengah malam atau lagi nyopir atau gimana, bisa berbagi cerita. Bahkan saya sedang di luar negeri, ya, di Dubai waktu ada conference tahun 2019 itu, di telepon suruh ngisi takziah. Saya bilang maaf Pak, saya nggak bisa. Tolonglah malam ini kami ya nggak bisa. Memang saya di Dubai, saya bilang. Sampai saya di luar negeri pun, oh iya karena WA sekarang kan enak ya kalau WA. Kalau dulu kan kalau nelfon ada interlokal itu kan pulsanya cepat, sekarang kan enggak. Dimanapun kita berada komunikasi kan lancar. Betul. Ya begitu. Kalau sedang di luar sering sekali, makanya orang yang sudah mulai paham mesti nanya dulu, Ustaz lagi di Bengkulu. Kalau tidak nggak lanjut. Kalau lagi Bengkulu baru lanjut. Ya karena bagian dari konsekuensi logis, karena saya sudah terjun di masyarakat, maka nomor saya pasti di mana-mana. Jadi Ustadz, bagaimana Ustadz merespon setiap masyarakat, dengan santainya atau seperti apa? Iya biasa saja lah. Jadi ya kita berbaik sangka saja. Kalau ada yang menghubungi, berarti itu Allah yang menghantarkan. Kalau sudah ada yang begitu, pasti ada rezeki. Jadi kalau kita bisa, kita katakan bisa. Kalau tidak, katakan tidak. Iya, betul. Kalau memang ada, kuncinya cuma dua kalau saya. Selama saya sehat, waktunya ada insya Allah. Kecuali saya sakit atau tidak di tempat. Gimana mau mendatangi? Ya nggak bisa. Sedang di Jakarta kok minta gini, nggak bisa. Tapi kalau masih lama di sini, ada di sini, badan sehat, waktunya ada, insya Allah kita iyakan lah permintaan
masyarakat itu. Oke, baik. Jadi pemirsa dimanapun berada, kita ketahui juga, sekali lagi saya sampaikan, memang saat ini Wali Kota Helmi Hasan dan juga wakilnya Dedi Wahyudi ataupun juga para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu juga sudah menyebarkan nomor WhatsApp-nya. Ini semua salah satu bentuk visi misi pemerintah Kota Bengkulu untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat dan juga sehingga tidak ada jarak antara pimpinan, antara para pejabat dengan masyarakatnya. Jadi untuk para pemirsa dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk selalu mendukung program pemerintah Kota Bengkulu. Baik Ustadz, tentunya kita ketahui sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, apa saja nih Pak Ustadz yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan ini? Iya, jadi Nabi pernah mengatakan, Atakum syahrul Ramadan, telah datang pada kamu bulan puasa, ya, bulan keberkahan yang kamu diwajibkan berpuasa di dalamnya. Ya, kebaikan-kebaikan itu berlimpah. Jadi kalaulah Ramadan ini dihadirkan kembali dalam kehidupan kita, tentu kita harus berbahagia. Harus sangat bersyukur, sangat berbahagia karena Ramadan kembali tiba. Bayangkan kalau dalam setahun tidak ada Ramadan, lalu bagaimana kita bisa memperbanyak amaliyah kita? Karena kalau Ramadan kan chemistry-nya beda, auranya beda, orang berlomba-lomba untuk kebaikan. Walaupun kadang ada yang tidak puasa, tapi maunya dia sedekah, tetap dia rajin berbagi, walaupun kadang tidak puasa. Ya lebih baik ya tetap puasanya dilakukan, ibadahnya juga dilakukan. Nah, kan Ramadan menyisakan kalau tidak besok atau lusa. Boleh jadi tahun ini ada yang duluan, ada yang menunggu keputusan pemerintah. Silakan saja nanti yang mulai berpuasa misalnya tanggal 2 April mendahului yang lain, jangan mencaci. Ya, kalaupun nanti ternyata sama, alhamdulillah. Yang penting Ramadannya kita ngapain aja, amaliyahnya kita buat apa saja. Dan itu yang mesti kita persiapkan, bukan semata-mata melihat perbedaan. Nah, kalau nanti perbedaan saja yang dikencangkan, yang diributkan, sementara amaliyah kita tidak persiapkan, ya rugi juga kita dong. Nah, oleh karenanya tentu hati ini ditata kembali karena Ramadan akan makanya kalau ada istilah tarhib itu kan dari kata rohaba yurahibu, melapangkan dada. Jadi dada ini lapang, artinya senang, artinya bahagia karena Ramadan akan datang. Dan ucapannya pun kan yang lazim, marhaban ya Ramadan. Berarti memang kita pengen betul menerima dengan sepenuh jiwa, dengan seikhlas hati, dengan segala kemampuan kita agar Ramadan ini bisa kita isi dengan ibadah-ibadah yang wajib, sholat 5-nya, lalu puasanya, lalu amalia sunnahnya, baik sholat sunnah rawatibnya, tilawahnya, lalu sholat-sholat sunnah lainnya, sedekahnya, itu kan yang mesti kita lakukan. Betul. Nah, dan nilai-nilai ini kalau bisa terus terejawantakan dalam 11 bulan ke depan sampai Ramadan berikutnya, itu luar biasa. Iya, jadi kalau mau menciptakan kota religius atau kita menjadi pribadi yang religius, nah bulan ini menjadi bulan di mana kita mesti memformat kembali, kita recharge lagi, kita reformat lagi diri kita buat lagi, rearrange lagi, kita susun lagi. Bagaimana nanti poin-poin atau nilai-nilai yang muncul dalam bulan Ramadan ini, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, itu berimplikasi dan berkelanjutan di luar bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya lah sebagai orang yang beriman, apalagi kan puasa ini ditujukan kepada orang yang beriman. Al-Baqarah 143 itu kan kita sangat familiar ayatnya, bahwa kewajiban puasa ini sebagaimana umat sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, oleh karenanya warga Kota Bengkulu ya, persiapkanlah diri baik secara jasmani, artinya kesehatan, jaga kesehatan baik-baik, kesehatan badan, kesehatan ruh, tata ini menjelang Ramadan kita mungkin dihadapkan dengan berbagai kondisi. Pertamax lumayan, minyak goreng lumayan, solar bio agak lumayan, antrian. Nah kan itu kan kalau tidak hati ini diolah, ditata, kita akan ngeluh-ngeluh saja. Sementara bulan Ramadan tiba,
Ini penting bagaimana ya kita berserah saja, ikhtiarnya terus, usahanya lanjut, doanya juga dikencengin. Biar apa? Biar Allah turunkan kemudahan. Walaupun harganya mahal, tapi rezekinya ada. Walaupun ini agak sulit, tapi Allah kasih mudah. Maka kan ketika Ramadan ini dengan segala potensi kebaikannya kita raih, ya insya Allah lah kesulitan-kesulitan itu dengan sendirinya akan terkurangi. Betul. Ya, kita tidak terlalu banyak berkeluh kesah saja. Ya saatnya nggak bisa gunakan roda 4, roda 2. Iya, Karena belum ada ya apa BBM-nya. Kalau ternyata belum dapat minyak gorengnya, jangan goreng dulu. Jadi begitu saja. Betul. Dan puasa ini kan betul-betul melatih bagaimana how to manage ourselves. Jadi memanage diri kita dengan segala halnya, baik masalah ekonominya, masalah rohanianya, jasmaninya, bahkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan seseorang yang sukses itu di Ramadan pun ada, seperti nilai kejujuran, disiplin, bagaimana menjaga how to manage our time well. Jadi waktu itu dijaga betul. Orang makan kalau puasa pas saat sahur, makan lagi pas berbuka. Jadi badannya sehat. Kalau nggak puasa, kapan kita datang? Jam 8 makan, jam 10 makan, jam 12 makan. Akhirnya terjadi pelebaran, pemekaran dia punya badan kan. Tapi kalau Ramadan tidak. Wah, itu luar biasa sih kalau memang kita bukan saja kita ketahui, tapi ya itu harus dilakukan terus. Nah, nilai-nilainya itu apalagi dalam Ramadan. Dan jangan lagi pakai teori balas dendam, itu jangan lagi ketika berbuka. Jadi ketika sudah ditata pola makannya, dijaga pola makannya, pas berbuka ya tetap syahwat itu jangan dikedepankan, ditundukkan. Apapun yang di depan meja sekedarnya. Ini kalau tidak ya sama saja, berarti esensi puasa itu belum sampai. Iya kan begitu. Iya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya untuk para pemirsa dimanapun berada, sebelum kita break nih Ustadz, tentunya mungkin ada masukan juga khusus untuk yang di birokrasi nih Ustadz, khusus buat para ASN atau juga para honorer. Amalan apa saja yang perlu dilakukan di lingkungan perkantoran selama bulan suci Ramadan ini Ustadz? Ya, tentu yang selama ini juga sudah dilakukan bisa dilanjutkan, seperti misal salat duha. Jadi teman-teman kantor kalau belum sempat dari rumah, tapi usahakan dari rumah sudah berwudu. Jadi ketika sampai di kantor, ambil waktu sejenak untuk salat duha. Nah, itu yang pertama. Saya pikir bisa lah itu ya. Kemudian tilawah. Di sela-sela aktivitas, ya ambillah waktu itu 1 lembar, saya duduk kan. Jadi kalau teori apa khatam Al-Quran itu kan 1 juz itu bisa sehari dengan rincian 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah 1 lembar 2 lembar setelah zuhur, 2 lembar setelah asar sampai isya, itu kan 10 lembar. 10 lembar itu kan sama dengan 20 halaman, itu 1 juz. Itu kan bisa kita lakukan. Yang ketiga sedekah. Ya ASN kan dia punya penghasilan, punya pendapatan, seperti punya program tunjangan. kita ya, sedekah 2000. Ya, bagus itu, sedekah 2000 itu kan secara kolektif bagus, potensinya besar. Boleh juga secara pribadi di range itu, jadi dibikin slot bahwa kita akan sedekah selama Ramadan. Kemana terserah. Atau mau digabungkan dengan program Pemda Kota, atau dia pribadi dia cari memang orang yang dia akan bagi, bisa itu. Karena kita kan nggak makan siang, misalkan kita nggak makan sore, nggak ngopi di kantor, uang itu disisihkan, dan itu bagus. Nah di luar kantor yang lain-lain kan tetap ya sebagaimana lazimnya. Nah di kantor itu ya ada waktu ya kita bisa tilawah, silakan tilawah. Ya, ada waktu kita bisa berbagi kebaikan, pesan kebaikan, silakan. Jadi kurangi aktivitas-aktivitas yang itu bisa berpotensi menghilangkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa mungkin tidak ya, karena kalau batal itu ya makan sengaja, minum sengaja, muntah sengaja, mengeluarkan suatu secara sengaja, itu batal. Kalau yang lain itu kan dia nggak batal, tapi habis pahalanya. Maka kurangi penggunaan media kalau itu tidak manfaat. Betul. Dan itu kalau baik bisa dilanjutkan juga lebih baik. Artinya penggunaan media itu yang positif saja, yang positif, yang negatif nggak usah dipakai, nggak usah digunakan. Termasuk penggunaan sosial media. Jadi yang positifnya, yang negatif capakan, tinggalkan saja. Nah, itu kan bisa. Artinya semua kita bisa meraih semua keutamaan, memaksimalkan semua ibadat dan Ramadan asal mau. Persoalannya kan bukan tidak mau, bukan tidak tahu, tapi tidak mau. Jadi intinya kembalikan niat kita pribadi masing-masing juga ya. Tapi kita harus ini ya. Selain niat ya harus diimplementasikan, bukan niat saja. Betul, segala sesuatu tergantung niat. Tapi ya harus dieksekusi dong.
Ya, saya mau tilawah ya tilawah, saya mau sedekah ya sedekah. Jangan cuma jadilah Pak, kan saya sudah niat sedekah. Bagus sih niat, tapi lebih bagus kalau juga dieksekusi sedekahnya. Oke, baik. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada, kita break kembali. Ustaz, kita break dulu ya, kita jeda dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan kembali. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, karena masih ada satu pembahasan lagi kita di hari ini. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada yang lagi simak kita, tetap di Ngota, ngobrol seputar kota. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga Ustadz Farhan. Tentu kita masih di program Ngota, ngobrol seputar kota. Tentu kita masih membahas tentang kota religius menyambut bulan Ramadan, karena sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tadi sudah banyak kita bahas, kita sampaikan bersama Ustadz kepada masyarakat dan juga para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk masyarakat dimanapun berada ya. Pak Ustadz, kita masih tentunya di sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz. Tentu kita ingin mendengarkan atau meminta kiat-kiat nih dari Pak Ustadz dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Silakan Ustadz. Ya, Ramadan ini kan satu kemudahan Allah untuk kita. Kemudahan apa? Karena selama ini kita banyak kesulitan dalam menjalankan ibadah, mungkin dalam interaksi bersama keluarga. Contoh, kalau di luar bulan Ramadan, boleh jadi kita ini sangat sulit untuk makan bersama, ya, berkumpul bersama. Kalau Ramadan, kemungkinan itu ada, terbuka. Betul. Nah, di saat berbuka dan di saat sahur. Nah, oleh karenanya, dalam memaksimalkan Ramadan ini, pertama jelas ya, pasang niat. Betul. Bahwa ini adalah kesempatan terbaik kita. Andaikan ini Ramadan terakhir kita sudah berbuat yang terbaik. Karena tidak tahu Ramadan itu pasti tiba pada saatnya. Cuman apakah kita masih membersamainya, itu yang tidak tahu. Betul. Ya, karena satu yang pasti, kematian sangat dekat dengan setiap kita. Betul. Jadi niatkan bahwa ini adalah bulan yang penuh dengan segala kebaikan, pengampunan, keutamaan. Kita akan melakukannya. Jadi niat itu kan akan membedakan ya. Orang itu ketika pengen sesuatu, ada niat tidak niat itu beda eksekusinya. Betul. Tapi kalau dia punya niat, punya greget, punya chemistry, punya power, dia akan memaksimalkan semua itu. Jadi niat itu dipasang bahwa memang saya pengen maksimalkan Ramadan ini dengan segala kebaikan saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buat schedule dong. Ramadan ini ngapain aja? Dibuat notes, dibuat catat, dibuat agenda. Oh misal kayak tadi, saya Ramadan ini akan challenge sebenarnya. Walaupun challenge itu jangan di Ramadan, tapi tidak apa-apa lah untuk sekedar motivasi. Betul. Maksudnya 30 hari Ramadan ini 5 waktu saya on time. Tidak tinggal rakaat pertama. Artinya di sholatnya berjamaah di awal waktu. Betul. Dibuat checklistnya. Subuhnya kalau dia iya cek, kalau enggak disilang. Betul. Nah, lalu sholat sunnahnya. Ya. Karena kita sholat wajib itu 5, coba misalnya ditambah sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat wajib baik sebelum atau setelah. Kalau sebelum namanya qobliyah, kalau setelah namanya ba'diyah. Oh minimal saya tulis, saya selama Ramadan sholat rawatibnya minimal 10 rakaat. Berarti 2 sebelum subuh, 2 setelah zuhur, 2 sebelum asar, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya. Artinya 10 rakaat itu ya, minimal. Syukur bisa nambah lagi kan, 12 kan. Nah dibuat juga. Nah kemudian yang Quran ya biasalah, itu kan tiap tahun orang pengen khotaman. Itu kan sudah sering disampaikan tadi, per lembar, 2 lembar kali 5 waktu kan 10, berarti 30 hari 30 juz ya. Lalu di range juga, kita berapa tahun ini mau sedekah, duitnya berapa kita siapkan kemana ya kan. Nah, nanti menjelang 10 akhir Ramadan kita pengen iktikaf, apa yang kita lakukan, di mana, mau di rumah atau di masjid. Jadi semua itu ditulis. Makanya kita perlu membuat satu agenda besar, Ramadan ini ngapain aja selain puasanya. Betul. Nah, jadi bukan sekedar puasanya saja, tapi perangkat dan yang lain-lainnya yang menjadi bagian dari aksesoris di Ramadan, yang itu amalia-amalia sunnah, itu yang juga kita lakukan. Jadi puasanya iya, salat wajibnya iya, tapi yang lain-lain juga iya. Iya, harus mengikuti juga. Nah, kemudian yang terakhir, makannya dijaga. Karena ternyata kita seringkali lalai di makan. Iya. Akhirnya di saat siang ngantuk,
saat malam tidur. Gara-gara ya, apa? Siang kelaparan, malam kekenyangan. Ya tidak ada satu yang signifikan dong dalam ibadah. Ya makan itu kayak tadi, berbuka secukupnya sekedarnya, sehingga kita tetap bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan harian selain kita beribadah di bulan Ramadan. Oke, baik. Nah, pemirsa, tanpa terasa juga kebersamaan kita di hari ini juga harus berakhir, tentunya tentang Kota Religius menyambut bulan suci Ramadan ini. Baik Ustadz, tentunya untuk di closing statement kita silakan untuk menyampaikan pesan dan juga harapan terkait dengan tema kita ini, yaitu Kota Religius menyambut bulan Ramadan. Silakan. Ya, pemirsa, dimanapun berada dalam program ngobrol seputar kota. Satu pesan saya, karena tahun ini ada kemungkinan puasa tidak sama karena terkait dengan teori yang digunakan, baik antara hisab dan ru'yah. Sehingga kalau kita ketahui salah satu ormas sudah memberikan informasi bahwa Ramadan akan jatuh di 2 April. Artinya malam ini melaksanakan salat tarawih. Sementara pemerintah dan sebagai ormas lainnya menunggu Ru'yatul Hilal sore hari ini dan sidang penetapan 1 Ramadan nanti malam. Nanti malam. Kalau ternyata ditetapkan sama, berarti besok kita 1 Ramadan. Kalau ternyata berbeda, maka secara fakta ada yang puasa di 2 April atau malam ini sudah tarawih dan besok di 3 April lusa. Nah, oleh karenanya sebagai orang beriman, sebagai warga negara, sebagai warga kota yang kita cintai, fakta yang berbeda ini pasti akan kita dapatkan, mungkin di kiri dan di kanan, mungkin di antara tangga dan kawan. Oleh karenanya bijak-bijak saja bagaimana kita tak menghormati, saling memahami. Yang penting puasanya dijalani, ibadahnya dibanyakkan, amaliannya dilanjutkan. Dengan begitu ya saya yakin tidak akan mengurangi esensi puasa, hikmah Ramadan itu sendiri, meskipun nanti ada yang mendahului atau ada yang belakangan. Jangan kita terjebak dengan perdebatan perbedaannya, tapi kita tidak mencoba bagaimana menjadikan Ramadan sarana wasilah kita untuk memperbaiki diri, menghilangkan semua potensi-potensi negatif untuk melahirkan semua energi-energi positif. Nah, mudah-mudahan warga Kota Bengkulu senantiasa diberikan kebaikan, saling menerima apapun yang menjadi keadaan dengan segala perbedaan yang menjadi keniscayaan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kota ini menjadi kota yang bahagia warganya, religius warganya, sehingga benarlah kalau kemudian pemerintah berupaya untuk menjadikan kota religius dan bahagia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan manfaatnya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas waktunya di hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk masyarakat luas, dan tentunya juga seperti yang disampaikan Ustadz tadi, tercipta masyarakat yang religius dan bahagia. Baik, terima kasih juga untuk para pemirsa dimanapun berada yang telah menyaksikan program kita. Tentunya hari ini kita membahas tentang Kota Religius menyambut bulan Ramadan. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita besok bisa melaksanakan ibadah puasa dengan full 1 bulannya ya. Dan tentunya saya Jimmy Tarmizi dan juga Ustadz Farhan pamit undur diri dari ruang para pemirsa dimanapun berada. Insya Allah di waktu kesempatan kita kembali berjumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.